Siapa yang akan menjaga lingkungan ini kalau tidak kita sendiri? Siapa yang akan menyelamatkan alam ini kalau tidak kita sendiri? Dari mana? Dari awal, dari diri kita sendiri. Ayo berbangga hati menjadi anak-anak Indonesia hebat yang bisa menjaga alam Indonesia. Karena Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Artinya apa? Tanah Indonesia itu subur. Kalau sudah subur, jangan dikotori dengan pupuk-pupuk kimia. Ya, paling tidak kita mengurangi pupuk-pupuk kimia. Ya, pupuk kimia itu akan merusak kondisi dan kontur tanah. Tanah kita mestinya sehat, ya, tanah kita mestinya subur, tapi karena saking akeh kimia yang masuk, ya, oleh para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di pagi hari ini kita akan mereview kegiatan yang sudah berlangsung beberapa minggu dan beberapa hari yang lalu berkaitan dengan program pengkomposan sampah yang ada di lingkungan sekolah kita SDN Purno 1, di mana alhamdulillah kalian berinisiatif dan berinovasi untuk memanfaatkan sampah yang mestinya harus dibuang di tempat sampah akhir, ya. Tapi inisiatif dan progres kalian alhamdulillah, ya, sampah tidak dibuang begitu saja, tetapi sampah kalian manfaatkan sebagai bahan pupuk, yaitu pupuk organik. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu sudah kalian mulai sampai kemarin. Nah, hari ini review, dimana reviewnya insya Allah anak-anakku, ya, apa yang kamu lakukan berkaitan dengan pembuatan pupuk yang bahannya dari sampah ini akan bermanfaat sekali bagi kalian sendiri. Pengalaman yang luar biasa untuk membuat pupuk sendiri tanpa harus beli. Yang kedua, jelas di sisi ekonomis kita tidak usah mengeluarkan uang, tidak usah mengeluarkan biaya besar, cukup mungkin hanya tenaga dan kepedulian kita terhadap lingkungan, kita sudah dapat yang namanya sampah, kemudian kita olah menjadi pupuk, dan insya Allah pupuk ini sangat organik, ya. Pupuk ini ramah lingkungan, pupuk ini tidak akan membahayakan, seperti itu. Maka dari itu mari kita review, ya, evaluasi beberapa hari yang lalu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan keberlanjutan, harapannya Pak Syukur, keberlanjutan, ya, keberlanjutan di mana tidak hanya 1, 2, 3 minggu yang lalu kita lakukan kemudian stop di situ saja, tetapi kita lanjutkan setiap saat, setiap waktu. Bila ada sampah, segera sampah itu kumpulkan, pilah dan pilih mana yang organik, mana yang anorganik, kemudian yang khususnya organik kita buat pupuk seperti apa yang sudah kamu lakukan ini. Bisa dipahami, Mas Putra? Nah, mari kita evaluasi pupuk yang kita buat pada hari apa, kapan, kemudian apa yang harus kamu lakukan. Tolong itu dicatat. Dicatat, artinya paling tidak kita mencatat kapan, hari, tanggal, waktu pembuatannya. Kenapa kita harus tahu kapan, hari, tanggal, waktu pembuatan atau pengkomposan? Karena kita bisa menghitung berapa hari ke depan pupuk yang kita buat itu sudah siap untuk diaplikasikan pada tanaman. Makanya harus kamu kasih label, dan alhamdulillah semua kegiatanmu secara teknis sudah kamu lakukan. Setelah pengomposan di hari tanggal itu kamu catat, dan label harus dipasang di tong pengkomposan. Salah satunya pada minggu yang pertama, mungkin 2 minggu yang lalu kita sudah membuat pengkomposan sampah. Kalau tidak salah di hari itu tanggal berapa, Mas Akmal? Tanggal 3 bulan 6, nah, tahun 2025. Berarti tanggal 3 bulan 6 tahun 2025 itu waktu mulai pengkomposan hari pertama. Sementara kita tahu pengkomposan itu reguler, berlanjut terus setiap saat, ya kan? Jadi tidak boleh tidak. Kalau yang tanggal pertama itu, yaitu tanggal 3 bulan 6 itu,
konsep kita adalah satu gundukan sampah besar, kemudian kita tampung dalam satu tempat, kebetulan tong yang bisa dilihat ini, tanpa harus ditambah-tambah. Karena apa? Karena volumenya cukup banyak, sehingga cukup sekali itu kita fermentasi, ya, kemudian kita tutup rapat. Karena konsep fermentasi itu adalah apa kemarin? Anaerob. Nah, anaerob itu no udara. Nah, ya, jadi anaerob itu no udara, maka harus ditutup. Tutupnya apa? Sudahlah, pokoknya tidak ada rotan, akar pun jadi, kan begitu. Tong ini tidak ada tutupnya yang spesial. Wah, gampang. Sak bekas, karung bekas bisa digunakan tutup, asal ditali, diikat supaya tidak lepas bila ada angin dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak? Nah, ini bisa kita cek, ya. Kapan? Ya, dengan hitungan pengalaman yang sudah, pupuk yang bahannya dari daun kering, bila tidak kita dahului dengan potong-potong kecil-kecil, maka paling tidak 21 hari atau 3 minggu itu baru hancur dan bisa diaplikasikan pada tanaman. Ingat-ingat. Jadi besok kalau ada pertanyaan, kapan pengkomposanmu itu bisa diaplikasikan pada tanaman? Kalau daun kering dan diguntingi kecil-kecil, maka 21 sudah siap untuk dipupukkan pada tanaman kita. Paham ya? Tetapi beda lagi kalau daun itu basah, ya, atau kering pun tapi masih lebar-lebar, masih utuh-utuh, tidak dipotong dulu, tidak dihancurkan dulu, maka waktunya semakin lama, mungkin 4 minggu, 1 bulan, atau bahkan lebih, tinggal kondisi. Bisa dipahami ya? Jadi besok kalau ada pertanyaan, Mbak, Mas, kapan kalian membuat pupuk kompos ini bisa dipupukkan pada tanaman kita? Tinggal lihat bahan bakunya, Bu. Kalau bahan bakunya kita potongi kecil-kecil dulu, maka insya Allah 21 hari siap untuk dipupukkan pada tanaman kita. Tapi sebaliknya, kalau daunnya lebar-lebar utuh, ya, bahkan daun kandel, daun tebal, ya mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, mungkin 1 bulan. Bisa dipahami ya? Itu untuk pupuk kompos yang padat. Nah, seperti ini. Ini ya, ini tanggal berapa? Tanggal 3 bulan 6 tahun 2025. Kalau tanggal 3, sekarang tanggal 24, berarti sudah 11 hari. Ya, betul ya? 3, 4, 5 sampai 11 hari ya? Betul? Ya, 11 hari atau 10 hari lah. Nah, nanti kita cek. Tapi sebelumnya kan sudah kamu bolak-balik. Dalam waktu 1 minggu kita balik kan, Ma? Kemarin pesan nih Pak Syukur, 1 minggu kita balik. Nggak usah kita aduk, kita balik, cukup kita balik karena ini ringan. Mungkin bisa saya geser ya. Karena ini ringan, cukup kita balik atas jadi bawah. Bagaimana caranya? Gini. Nah, nggak apa-apa, ini ringan ya. Kemudian 1 minggu berikutnya, katakan 5 hari ya, standarnya 5 hari kemarin kita tentukan. 5 hari kita balik lagi, yang atas jadi bawah. Ini sudah kita lakukan. Nah, sekarang tinggal nyoba. Karena sudah 11 hari, Ma, ya. Coba, karena sudah 11 hari, ayo kita cek. Namanya review, yaitu mereview, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kita cek, sudah jadi apa belum? Ya, kita cek sudah jadi apa belum. Oke, coba saya dibantu Mas Putra, sini Mas Putra, Mas Akmal sini. Sekarang coba ini dibuka talinya. Nah, kemudian dilihat talinya ini, no. Nah, ini tarik. Nah, ini ya. Nah, dibuka, kemudian dilihat. Nah, coba agak ke sini. Lihat ke sini semua. Ayo kita lihat hasilnya selama 10 hari. Alhamdulillah, tanda-tanda proses sudah jalan. Ya. Ini sampah yang kita fermentasi sudah selama 10 hari. Ya, sudah 10 hari.
sampahnya sudah mulai ada tanda-tanda hancur, warnanya sudah kecoklatan. Bisa dipahami? Warnanya sudah kecoklatan dan sudah mulai muprul. Coba sekarang yang putra, anak yang putra saja, coba diremas-remas atau disobek-sobek. Kira-kira itu masih kaku, masih kuat, apa sudah mudah dan hancur? Sudah mempur, sudah mudah dihancurkan, ya kan? Nah, ini sudah namanya proses. Kapan ini bisa diaplikasikan? Nunggu, karena ini masih ada daun-daun yang masih tapi sudah mudah sekali dalam apa ya? Hancur, mudah dan hancur ini. Oke, ini baru 11 hari. Ini belum jadi. Cuma kan proses dan membuktikan kalau kemarin nanti bisa dibandingkan yang 1 hari kemarin. Ya, mari kita bandingkan nanti yang 1 hari kemarin dengan yang ini, ya kan? Bedanya apa, kan begitu? Karena ini sudah 11 hari, sudah ada tanda-tanda jadi. Oke, kita lanjutkan. Oke, kembali lagi tutup. Nah, ini hanya ngecek saja, namanya review ya. Ini belum masak. Ini belum matang. Belum masak atau belum matang ya. Kapan matangnya, kapan masaknya, kapan siap dipupukkan pada tanaman kita? Ya, kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu. Seperti itu. Oke, untuk yang tanggal 3 bulan 6 kita geser. Kita mengalih ke pembuatan yang kedua. Pembuatan yang kedua tanggal berapa kemarin? Tanggal 21. Nah, tanggal 21 kita buka. Nah, karena tanggal 21 itu prosesnya setiap kali kita membersihkan, masukkan dan disiram menggunakan EM4 ya. Maka ini otomatis sampah yang atas adalah sampah baru yang tadi pagi kamu masukkan. Ya. Tapi sudah disiram oleh EM4. Ini. Kita lihat. Coba Mal dan Putra buka untuk yang hari Sabtu tanggal 21, pembuatannya gimana hasilnya? Nah, ini ya bedanya. Coba bisa dilihat anak-anak. Ini baru 4 hari yang lalu. Baru 4 hari yang lalu, sehingga daun-daunnya masih utuh. Dan bila disobek masih keras, masih apa ya? Masih atos. Tidak mempur seperti tadi. Karena ini boleh dikatakan belum jadi. Mengapa belum jadi? Ya, karena proses pengkomposan baru 3 hari. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, loh Mas, tanggal 21-nya kok masih utuh? Ya Bu, ya Pak, karena proses pengkomposan kemarin itu baru 3 hari, yaitu tanggal 21 bulan 6 2025. Begitu nggih? Siap? Oke, sekarang tutup lagi Put. Kenapa harus ditutup? Karena proses pengkomposan itu butuh yang namanya anaerob. Anaerob itu anti udara. Oke Put, cukup begitu aja Put. Ya. Sementara kita coba berikutnya di hari berikutnya yang kemarin tanggal 23 otomatis malah gris anyar ya kan. Hari ini tanggal 24, kemarin buat tanggal 23. Ini di tong komposter ya. Kebetulan tong komposter itu tong bantuan dari pemerintah yang insya Allah nanti akan kita gunakan untuk mengkompos sampah. Coba sekarang Putra sih kalau pasien di sana. Yang lain mengikuti loh ya. Mengikuti karena besok kamu buka sendiri harus bisa. Mas Putra sama Mas Faujan tolong kancing tutup komposternya dibuka pelan-pelan, yang penting hati-hati. Nah, dibuka dulu. Ayo diangkat ke atas, taruh di tong berikutnya. Lah begitu. Kemudian tutupnya dibuka. Nah, karena ini baru kemarin anak-anak ya, otomatis sampahnya ya tetap utuh kayak kemarin ya kan? Belum hancur ya, belum apa ya,
belum terpotong kecil-kecil lah, masih keras kan, karena baru 1 hari. Nah, ini butuh waktu, makanya tanggal 23 itu tanggal hari kemarin, maka sampahnya masih utuh, belum ada perubahan menjadi kompos. Nah, sekarang ditutup lagi, Bud. Nah, besok kalau dapat sampah, masukkan lagi dan siram lagi ya. Menggunakan apa? EM4 yang sudah kita aplikasikan sama tetes seperti itu. Oke, apa yang hari ini kita lakukan adalah review ya, menindaklanjuti balik, mengontrol kembali apa yang pernah kita lakukan 1-2 hari yang lalu, dan alhamdulillah apa-apa yang kita lakukan insya Allah mulai 2 minggu yang lalu kita membuat kompos dengan bahan baku daun kering yang tidak usah ambil dari rumah, kita cukup dari apa? Dari pohon penghijauan kita, karena banyak, itu cukup kita kumpulkan, kemudian kita fermentasi atau kita kompos. Dan hari ini alhamdulillah yang komposan pertama ya, yang komposan pertama tanggal berapa kemarin? Tanggal 3 bulan 6, alhamdulillah sudah ada tanda-tanda jadi. Kita tunggu insya Allah 21 hari ke depan atau 1 bulan, insya Allah ini sudah bisa diaplikasikan. Kemudian pengomposan yang kedua juga begitu, dan yang terakhir kemarin juga sama. Intinya butuh proses. Apa yang saya sampaikan di hari ini, mungkin ada pertanyaan atau tambahan-tambahan apa, usulan-usulan tentang review kegiatan kita di pengkomposan ini? Tidak ada ya? Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Segala usaha dan segala belajar kita itu dimudahkan oleh Allah sehingga kita menjadi anak-anak yang cerdas. Karena apa? Siapa yang akan menjaga lingkungan ini kalau tidak kita sendiri? Siapa yang akan menyelamatkan alam ini kalau tidak kita sendiri? Dari mana? Dari awal, dari diri kita sendiri. Ayo berbangga hati menjadi anak-anak Indonesia hebat yang bisa menjaga alam Indonesia. Karena Indonesia itu gemah ripah loh jinawi. Artinya apa? Tanah Indonesia itu subur. Kalau sudah subur, jangan dikotori dengan pupuk-pupuk kimia. Ya, paling tidak kita mengurangi pupuk-pupuk kimia. Ya, pupuk kimia itu akan merusak kondisi dan kontur tanah. Tanah kita mestinya sehat, ya, tanah kita mestinya subur, tapi karena saking akeh kimia yang masuk, ya, oleh para petani, maka ayo paling tidak mengurangi. Seperti itu. Caranya bagaimana? Itu tadi. Ada sampah, jangan dibakar. Ada sampah, jangan dibuang. Tapi sampah ayo kumpulkan. Kemudian kita fermentasi. Dan alhamdulillah apa yang kita lakukan ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan hasilnya maksimal, membawa nilai positif bagi kita. Harapannya kami tidak hanya di lingkungan sekolah untuk memanfaatkan sampah, tetapi di lingkungan rumah tangga, di lingkungan kalian sekitarnya, bila ada sampah jangan dibuang, tapi tolong sampah itu dikompos. Caranya banyak, apa yang sudah pernah kita lakukan bersama kemarin. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.